Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumaila sami wa dzurriyyati wa jalna syada salihin wa jalna aqrabin. Husnila mu'alif hadal kitab yai Ali Maksum Kerapia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabanahu madina wa jadina sunna syadna syaihina. Husnila mahatina alasqiya malang talamidihim wa asati wa ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngaji kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah yang di rumah. Anda bisa lihat ini. Ini kitab yang tidak terlalu besar, hanya 106 halaman. Mungkin beberapa pertemuan selesai. Kitab ini ditulis oleh Mbah Yai Ali Maksum, salah satu pengasuh Pondok Kerapia. Pondok Kerapia itu apa jenenge? Ya Kerapia ya. Kerapia itu nama desa, nama daerah, tapi kemudian menjadi nama pondok. Sama dengan Tebuireng, itu namanya kayaknya juga pesantren Tebuireng. Atau kita Pondok Mercosari. Apa gini? Ya kan? Kan ada nama-nama yang pondok itu mengikuti nama daerahnya, tidak perlu nama sendiri. Ini salah satu pengasuh besar di Kerapia. Beliau menantunya Yai Munawir, pendiri Kerapia. Beliau putranya Mbah Maksum, salah seorang wali besar dari Lasem. Ini kalau tiap habis sholat, salah satu tawasul kita adalah Mbah Ali Maksum. Kalau Anda yang biasanya malam Jumat bawa istighosah atau riadohan, kita juga tawasulnya ke situ. Jadi salah satu kiai yang salah satu guru kita di sini dulu, ibu di situ mondoknya, dan kita salah satu yang kita tawasuli secara khusus. Mbah Ali Maksum itu putranya Mbah Maksum Lasem, dan Mbah Maksum Lasem itu teman dekatnya mbahnya Ustadz ketika mondok di Mbah Khalil Mangkalan. Jadi mbahnya Ustadz dari Abah itu dekat banget dengan Mbah Maksum. Ketika sama-sama beliau berdua nyantri di Bangkalan. Karena itulah secara pribadi kenapa kemudian kita tawasul pada beliau. Kita berharap ilmu kita itu nyambung kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah liqaumi yu'minun. Alhamdulillah kabehane puji kulillahi kedhi Allah taala alladzi anzala, yang telah menurunkan sapa Allah Alkitab ing kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an tibyanan, yang telah menjelaskan sebagai penjelas likulli syai'in maring segala sesuatu. Wahudan, lan sebagai petunjuk. Quran itu fungsinya apa? Satu, menjelaskan. Karena itulah kita baca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah penjelasan. Kalau Anda beli sepeda motor, itu ada nama buku pedoman ya. Bukan sepeda motor. Kalau Anda beli HP, kan ada tuh buku pedoman penggunaan. Semesta ini itu kita dan segala isinya itu diciptakan oleh Tuhan, dan buku pedoman penggunaannya itu adalah Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin tahu bagaimana mengelola semesta, bagaimana memahami manusia, maka buku pedomannya adalah di Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang diturunkan Tuhan untuk kita sebagai pedoman penggunaan. Kalau kita buku pedoman penggunaan, apapun itu mesti menyertakan itu. Tibyanan wa hudan, lan sebagai petunjuk, wa rahmatan, lan sebagai rahmat liqaumin, untuk kaum yu'minun. Buku pedoman tadi untuk yang percaya. Kayak Anda beli HP, kemudian oleh pabriknya dikasih pedoman,
yaitu bagi yang percaya, yang mau ngikuti. Kalau nggak mau ngikuti kemudian biasanya sepeda motor tiap nabi modifikasi, akhirnya nggak jelas kabeh. Sepeda motor yang biasanya apa itu? Saya ngerudani digawe cuwili, terus kabeh dipreteli. Itu kan akhirnya nggak sesuai dengan speknya, akhirnya nggak jelas. Nah, kita kadang begitu. Fihi iku dalam Al-Qur'an basairu utawi ana cahaya wa nur. Jadi basair itu penglihatan hati. Wa nur lan cahaya wa sifaun lan menjadi obat. Quran itu selain sebagai hudan, sebagai rahmat, sebagai buku pedoman, tapi juga sebagai obat. 5 maring barang fisudur kang ana ing ati. Kita itu punya di dalam diri kita itu ada sudur, ada kolbun, ada fuad. Ingat, di dalam diri kita itu ada sodrun. Sodrun itu artinya dada, tapi bukan fisik, rangka loh ya. Dada ini adalah sebuah potensi non material yang ada di dalam diri kita. Di dalam dada itu ada kolbun, hati, tapi bukan kayak ayam, kayak fisik bukan, tapi non fisik. Nah, kalau kita ada masalah dengan sodrun, maka obatnya adalah maca Quran. Quran itu sifaun lima fisudur, dia bisa menjadi obat hati kita. Sodrun itu biasanya diartikan kalau kita belajar psikologi itu diasosiasikan kayak emosional. Anda ingat emosional quotient, kecerdasan emosi, perasaan. Kalau pikiran kita, perasaan kita galau, maka obatnya adalah baca Al-Quran. Tapi kalau hati kita yang galau, obatnya adalah dzikir. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi antara sodrun dengan kolbun itu beda. Kalau kita hatinya yang masalah, maka obatnya dengan dzikir. Kalau sodrunnya yang bergalau, obatnya maca Quran. Karena itulah kita lakukan maca Quran dan zikir agar hati kita menjadi tenang. Layak kiluha, yang tidak bisa memahami hu ing Al-Quran ila rosihun, sapa kecuali orang-orang yang rosih. Rosihun itu orang yang mendalami keilmuan. Kalau Anda baca Al-Quran rosihun, kata rosihun Anda bisa searching di Al-Quran, itu diulang 2 kali dalam Al-Quran, rosihun. Rosihun itu indikatornya 2, diulang 2 kali dengan indikator yang berbeda. Yang pertama adalah ar-rosihun itu disamakan dengan ulul albab, yaitu orang yang mendalami keilmuan. Jadi rosihun itu satu orang yang mendalami keilmuan secara kognitif, dia belajar tekun. Kayak Anda, kalau Anda selesai S1 kemudian melanjutkan S2, setelah S2 melanjutkan S3, itu berarti ar-rosihun, orang yang mendalami ilmunya. Tetapi ar-rosihun itu tidak cukup hanya dengan mendalami ilmu, tapi kemudian ada ditambah iman wa amilus sholihat. Jadi dia berilmu sekaligus mengamalkan ilmunya. Akeh loh wong sing pinter tapi perilakunya nggak sama dengan ilmunya, banyak toh. Maka itu berarti bukan ar-rosihun. Atau sebaliknya, amale baik, sosialnya bagus, ibadahnya bagus, tapi ilmunya tidak mendalam, itu juga bukan ar-rosihun. Jadi kalau ada kita santri ahli wiritan, seneng riyadhah, tapi nggak sering kuliah sering turu, enak toh? Kayak kuliah turu, kenapa kok tidur mbak? Ngantuk Ustaz, kenapa ngantuk? Tadi malam wiritan. Itu berarti bukan ar-rosihun. Rosihun itu orang yang mendalami ilmunya sekaligus mengamalkan. Ada orang yang rajin kayak kita, mungkin sebagian kita rajin kuliah, rajin ngaji, tapi ibadahnya nggak serius. Sholatnya, bangun malamnya tidak rajin, maka juga bukan ar-rosihun. Ar-rosihun itu indikatornya 2, yaitu orang yang mendalami ilmunya, sama dengan ulul albab, dan yang kedua adalah iman wa amilus sholihah. 2 ini, kata Al-Quran, orang tidak bisa memahami Al-Quran dengan benar, dengan mendalam,
kecuali dia ar-rasihun. Siapa ar-rasihun? Yaitu orang yang memenuhi 2 kriteria. Pertama, orang yang serius mendalami ilmu, dan kedua, sungguh-sungguh dalam ibadah. Karena itu saya kira kemarin viral toh, ada diviralkan seseorang perempuan yang dia tidak Islam, kemudian dia menghafal hadis, bahkan menghafal Al-Quran. Kalau nggak salah itu diidentifikasi namanya Annemarie Schimmel yang sangat terkenal, seorang orientalis. Annemarie Schimmel itu non-muslim, dia dosen tasawuf, dosen guru besar tasawuf di McGill. Kemudian diinformasikan beliau itu pengen mendalami Islam, kemudian menghafalkan Quran. Tapi kemudian itu diklarifikasi oleh pengurus UIN, pengurus HTQ, Tahfidz Quran Indonesia, bahwa itu tidak mungkin. Karena orang yang menghafalkan Quran, jangankan non-muslim, yang Islam saja, kalau dia maksiat, hafalannya hilang. Apalagi nggak muslim, itu tidak mungkin bisa menghafalkan Al-Quran. Karena itu syarat untuk bisa, kalau dia itu bisa misalnya molak-malik Al-Quran karena sering membaca, iya, tapi untuk menghafal tidak bisa. Karena jangankan mereka, kita sendiri yang muslim, yang ibadah, kok berbuat salah, berbuat dosa, tidak menjaga amalan hati kita, hafalan Qurannya hilang. Karena Al-Quran tidak akan masuk kepada hati yang tidak beriman. Jelas dalam Al-Qurannya kan dikatakan, kalau kita rajin baca Al-Quran, maka Allah sendiri yang menjamin bahwa kita akan dijaga dari orang-orang yang kafir. Itulah kenapa yang sering Ustaz sampaikan, mari kita membiasakan baca Quran, karena Quran itu akan menjaga kita. Fas'alu mongko mintau sapa sira ahla dzikri, bertanya sapa sira ahla dzikri ing orang ahli dzikir. Ahli dzikir itu artinya orang yang pinter. Ing kuntum lamun ana sapa sira iku la ta'lamun. Kalau kita baca Al-Qur'an kemudian kita nggak paham, maka bertanyalah kepada orang yang ngerti. Waqala lan ngendika sapa Alkitab, waman sapane wong yusakiki, yang bersifat keras sapa man ar-rasula ing Kanjeng Nabi, siapa yang melawan Nabi, tidak mengikuti Nabi, min ba'dima, setelah datangi barang tabayana kang wis jelas selalu kedema apa al-huda, petunjuk. Setelah orang itu tahu dakwah, dikasih dakwah, kemudian mendapatkan pengetahuan, tapi tidak mengikuti Kanjeng Nabi, bahkan sebaliknya wayat tabi lan tidak mengikuti, wayat tabi lan mengikuti ghaira sabilil mukminin, ing jalan selain jalannya orang mukmin, nuwalihi, maka apa konsekuensinya? Nuwalihi, mongko bakal memalingkan sapa kita Allah Ta'ala lahu maring man maing barang tawala yang berpaling sapa man. Siapa yang sudah ditunjukkan, itulah yang kita harus hati-hati. Mungkin Tuhan sudah ngasih kita kayak kita bangun pagi, kita pengen, ya Allah saya pengen bangun tahajud. Begitu menjelang subuh kita sudah dibangunkan. Terus bangun sadar, alarme HP nyala, malah dimatikan, suwe. Apa yang kemudian terjadi? Biasanya langsung bablas. Gitu kan? Kalau di sini dikatakan siapa orang yang sudah oleh Allah sudah dikasih petunjuk, diberikan sesuatu yang baik, tetapi kemudian tidak mengikuti, maka kata Allah, dia akan saya palingkan dari itu. Ini yang kita kemudian perlu hati-hati. Kita sudah dikasih, Allah itu luar biasa. Coba Anda bayangkan, kalau kita ingin bangun, Allah kadang bangunkan kita itu tidak sekali toh. Wis tangi, nanti keturun, dibangunkan lagi. Beberapa kali kadang dibangunkan. Tapi ketika kita kemudian tidak berusaha untuk mengikuti itu, kita khawatir nuwalihi matawala, maka akan aku biarkan dia. Kita tidak ingin kemudian kita menjadi orang yang dibiarkan oleh Tuhan karena kesalahan kita dan kita tidak berusaha menjadi baik. Wa nuslihi, lan bahkan mengarahkan sapa kita hu ing man jahannama
ing neraka jahanam. Kemudian kita akan dibiarkan menjadi rusak karena bukan karena Allah yang merusak, tetapi karena kita sudah dielingno bolak-balik nggak jalan. Wa saat lan seburuk-buruknya apa jahanam masiron tempat kembali. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin al-mab'usi yang diutus bil hilmi dengan halus. Hilmi itu sifat apa namanya? Halus, toleransinya tinggi. Wa rahmati lan rahmat al wasiati yang luas, al qaili yang ngendika sapa Kanjeng Nabi. Mahma utitum ketika diparingi diberikan sapa sira min kitabillahi saking kitab Allah taala hal amalu mongko utai nglakoni bihi kelan kitabullah taala iku wajib la udzura, tidak ada alasan untuk udzur. Kalau Al-Qur'an sudah mengatakan ini sesuatu yang penting, yang wajib, syariat, kita tahu ya ada syariat, ada fikih, itu dua hal yang berbeda. Syariat itu adalah ajaran yang secara eksplisit disampaikan dalam Al-Qur'an. Kayak kewajiban sholat, itu eksplisit di Al-Qur'an. Maka itu syariat, maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Sementara kalau fikih itu adalah hasil hukum yang digali dengan ijtihad ulama. Jadi kalau fikih itu adalah sesuatu yang secara Al-Quran tidak eksplisit. Karena itu adalah hasil kesimpulan ulama. Maka hukumnya itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa yang lain. Karena itu adalah hasil interpretasi. Tapi kalau sesuatu yang sudah eksplisit, itu namanya syariat dan kita tidak ada alasan untuk tidak. Misalnya nutup aurat itu syariat, ya. Tapi bagaimana caranya itu kan terserah kita. Itu hasil interpretasi. Batasan aurat juga menjadi perbedaan pendapat. Kita harus bedakan. Jadi mana yang syariat, mana yang fikih. Kadang kita kemudian tidak clear mana yang fikih dan mana yang syariat. Sholat itu wajib ya, tapi pelaksanaan sholat itu ada yang secara normatif menjadi 5 waktu, tapi kan ada konteks tertentu kemudian kita boleh qashar sholat. Jamak, kalau Anda hujan kemudian misalnya gedung C hujan deres, kemudian Mbak ini katanya kalau ikut jamaah neng musola tuh gak nok payung, wis jamak aja. Maksudnya gedung C aja jamak. Misalnya, yo silakan jamak, tapi tidak qashar. Kita boleh jamak kalau misalnya ada alasan kayak Anda misalnya gini, Anda jadi nganten, biasanya di Rias jam berapa? Duhur di Rias, karena pertemuan dengan calon suami habis asar, maka duhur itu Anda sholat dulu jamak. Tapi tidak qashar, jamak aja. Jamak kemudian rias, berarti asarnya jamak duhur sama asar. Sehingga kemudian asar Anda sudah sholat. Nanti maghrib sama isya, ini lagi riasannya cik urung mari misalnya. Karena masih banyak tamu, Anda boleh misalnya kemudian jamak takhir. Kan begitu. Ini bolehnya jamak qashar dan seterusnya, itu ada di dalam fikih. Itu pemahaman para ulama. Tetapi apa yang pasti adalah apa yang ada dalam Al-Quran maka wajib. La udro, tidak ada alasan li ahadin maring seseorang fitarkihi dalam meninggal wajib. Itu yang ada dalam Al-Quran. Fa'ilam yakun, mongko lamun ora ono fi kitabillahi ta'ala yang dalam kitab Allah ta'ala fasunatun, mongko dadi sunnah li kedue ingsun madiyatun kangus ditetapkan atau yang sudah lewat. Kalau kemudian di Al-Quran nggak ada, maka ada yang lewat sunnah Rasulullah SAW. Fa'ilam yakun, jadi sumber kita ada Al-Quran, ada sunnah Nabi. Fa'ilam yakun, mongko lamun ora ono fi sunnatin ing dalem sunnahi Rasulullah SAW. Fa'ilam yakun fi kitabillah fasunnatun, mongko bukan hukum sunnah ya, fasunatun mongko mengikuti sunnah li maring ingsun.
Jadi pertama dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis. Kalau hadis nggak ada juga, apa yang harus kita lakukan? Fa'ilam yakun fi sunatin li yofama, mongko barang kola kang ngucap sopo ashabi. Kalau Al-Quran secara eksplisit tidak ada, tidak menyebutkan maksudnya, hadis juga secara eksplisit tidak menyebutkan, maka kata Nabi, silahkan mengikuti para sahabat. Kenapa? Li'anna ashabi, krono sahabatku iku kan nujumi koyok bintang. Kita ada matahari, itu kita analogikan kayak Al-Quran. Kalau matahari nggak ada karena gelap, maka kita gunakan bulan malam hari. Kalau bulan kemudian juga nggak ketok, maka kita gunakan bintang-bintang. Al-Quran, sunnah, kemudian sahabat. Sahabat itu kan nujum kayak bintang-bintang bisamai yang dalam langit. Fa ayyuma utai endine akhadtum, mengambil sapa sira bi iklan sahabat. Sahabat itu banyak, sahabat itu kadang berbeda pendapat. Mana yang kita ambil, kita bisa pilih. Ada bisa kita pilih misalnya gayanya, keputusannya Umar bin Khattab. Boleh. Umar ini keras, kita ambil Ali bin Abi Thalib. Itu boleh. Ngambil, karena sahabat itu enggak semuanya sepakat. Ada yang beda, misalnya Abu Bakar beda dengan Umar. Kalau Abu Bakar mengatakan kita tidak boleh menuliskan Al-Quran karena itu tidak diajarkan Nabi. Jadi kalau kita punya Al-Quran mushaf, itu Abu Bakar nggak sepakat. Yang memberikan keputusan kita harus menulis mushaf itu adalah Umar bin Khattab. Walaupun ketika Umar itu menjadi khalifah, itu tidak terlaksana. Itu kan terjadi pada masa Abu Bakar kan? Ketika Abu Bakar terjadi peperangan hebat, kemudian lebih dari 70 orang qurra ahli Quran itu wafat. Kemudian Umar mengatakan, Abu Bakar, kalau ini dibiarkan, yang qori ini wafat, nanti anak cucu kita akan kehilangan Al-Quran. Karena itulah Quran perlu ditulis. Abu Bakar mengatakan enggak. Kenapa enggak? Karena Nabi tidak mengajarkan itu. Coba Abu Bakar. Sehingga kalau kita ngikuti Abu Bakar, kita tidak punya mushaf. Tertulisnya enggak ada. Umar lah yang ngotot. Karena itulah kemudian dikumpulkan di rumahnya Hafsah, Sayyidah Hafsah. Hanya kemudian pada masa Umar, walaupun beliau menjabat selama berapa Umar itu? 8 tahun ya, atau 12 tahun. Nah, kayaknya 8 tahun. Beliau tidak terlaksana nulis Al-Quran. Maka kemudian dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan Mushaf Utsmani. Artinya kalau kita ngikuti Abu Bakar, kita nggak perlu duwe Quran. Mbak, rumah sampean anek Quran ya? Enggak, lapo? Aku ngikuti Abu Bakar. Misalnya, tapi ya kayak gitulah. Terus Anda baca Quran dari mana? Artinya sahabat itu beda-beda. Maka karena Nabi mengatakan, silahkan Anda pilih siapa yang Anda ikuti. Kayak kita mau baca Quran qiraah sab'ah, itu kan dari sahabat yang berbeda-beda logatnya. Ada mau baca Quran gaya Malang, gaya mana lagi? Madura. Gaya Madura kan hampir mirip dengan Blitar ya. Ini kayaknya Madura tapi gak paham Madura. Kan ada toh ha, kayaknya bacanya khas. Tapi Malang itu tidak berarti dibalik ya. Malang kan balik. Oh, bukan maca Al-Quran dibalik kok. Enggak. Kenapa kok gini macane? Ini asli Malang ini. Enggak. Kan nujumi kaya bintang bisame ayu makhatu faqat ihtadaitum. Maka berarti mendapatkan petunjuk sapa sira. Siapapun dari sahabat yang kita ikuti insyaallah benar. Nah, itu jaminan Nabi. Wahtilafu ashabi utai perbedaan pendapat sahabatku lakum kedhi sira iku rahmatun. Perbedaan pendapat itu menjadi rahmat. Wa ala ali washabi as-sabirin, keluarga Nabi, sahabat Nabi as-sabirin yang sabar, wasodikin lan bener, wal qanitin lan taat, wal munfikin lan ahli sedekah munfikin, wal mustaghfirin lan mustaghfirin, orang yang ahli istighfar. Sahabat dan keluarga Nabi itu dikenal sabar, sodik, benar, ahli ibadah. Anda bisa baca ini ahli ibadah, al-qanitin,
bil ashar pada waktu pagi, alladzina hum kang utai mereka iku amanatu hadil ummati, yaitu amanai umat ini. Al maksumati, para sahabat itu al maksumati yang terjaga, minal istimai saking apa bahasa kita istima itu kumpul bareng, alal khotoi ngatasé salah. Para sahabat itu terjaga tidak mungkin bareng-bareng berbuat salah. Jadi tidak ada teori konspirasi. Anda ingat ada teori konspirasi menganggap ada persekongkolan besar untuk melakukan sesuatu. Nabi menjamin kan para sahabat Nabi itu tidak mungkin melakukan konspirasi berbuat salah. Kalaupun ada yang salah, keliru, sahabat yang lain mesti akan mengingatkan. Sehingga tidak mungkin para sahabat itu terjaga dari melakukan konspirasi, melakukan kesalahan. Wal ghawayati lan kesesatan. Wa ala ladzina lan ngatasi orang-orang ittabi'u yang mengikuti hum ing mereka bi ihsan dengan baik. Berarti ini sama dengan yang disampaikan Mbah Hasim kemarin dalam risalah Ahlussunnah, bahwa sumber yang kita ikuti itu satu Al-Quran, kedua hadis Nabi. Hadis di bawahnya adalah qaulus sahabat. Sehingga kalau Anda ngaji Muwatta, ngerti Muwatta ya, kitab hadis tulisannya karya Imam Malik, maka dalam Muwatta itu Imam Malik tidak hanya mencatat qaulun Nabi, ucapan Nabi, tapi juga termasuk qaulus sahabat. Bahkan kemarin tidak hanya Muwatta, bahkan kita kemarin ngaji Mukhtasar Bukhari, kitab Bukhari itu mencatat tidak hanya qaulun Nabi. Kemarin qaulu Abu Sufyan yang cerita tentang surat Nabi kepada Heraklius, itu kan bukan qaulun Nabi, tetapi itu terkait dengan apa yang terjadi pada masa Nabi dan yang dilakukan oleh Nabi. Ada Quran, ada Sunnah, ada sahabat. Cukup? Enggak. Ternyata masih ada satu lagi. Kita boleh juga mengikuti orang-orang baik yang mengikuti di atasnya. Karena itulah kenapa kita ngaji kitab kuning yang ditulis oleh Salafus Shalih. Itu boleh kita ikuti karena kita meyakini para Salafus Shalih itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, sahabat. Itu yang kita lakukan. Nah, ini yang berbeda dengan kelompok lain. Ada kelompok lain di dalam Islam yang hanya mengikuti Al-Quran saja, hadis nggak mau. Sehingga Anda ingat ada ingkarus sunnah, kelompok yang tidak meyakini sunnah. Ada yang hanya mengikuti Al-Quran dan hadis tok, sehingga qaul sahabat, bahkan jangankan sahabat nggak mau mereka, salafus saleh nggak mau juga. Kenapa? Karena bagi mereka rujukannya adalah Al-Quran, hadis saja. Selain itu bisa salah, itu alasan mereka. Tapi kalau di dalam ahli sunnah, kita tidak hanya Al-Quran dan hadis, tapi kita juga mengikuti sahabat. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sendiri yang menyuruh kita untuk mengikuti sahabat. Hadisnya ada. Tidak hanya sahabat, tabiin, salafus saleh yang baik, itu pun bisa kita ikuti. Karena kita meyakini mereka itu orang yang juga meyakini mengikuti Al-Quran. Karena periodenya itu mereka lebih dulu dari kita dan mereka lebih alim dari kita meyakini mereka lebih memahami Al-Quran daripada kita. Sama dengan Anda, kalau Anda menulis skripsi, menulis tesis, karena Anda menggunakan teori. Teori itu kan juga dari orang. Loh, kenapa kalau kita menulis karya ilmiah bisa mengikuti orang? Sementara dalam ini, kenapa? Karena kita meyakini dia lebih tahu tentang masalah ini daripada kita. Tentu dengan kriteria sepanjang perilaku mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu ya. Itu bedanya kita ahli sunnah dengan yang lain. Kalau yang lain hanya pada Al-Quran dan Sunnah saja, atau bahkan Al-Quran saja, di dalam ahli sunnah sumber rujukan kita Quran, Sunnah, qaulus sahabat. Jadi 3, ditambah satu lagi adalah perilaku orang-orang salafus sholih yang kita yakini perilaku mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ittaba'um bi ihsan, yaitu para pengikut yang baik. Walayatabi'una,
dan tidak mengikuti sapa alladzina ittaba'u ihsan tadi khutuwati syaitan, terhadap setan. Amma ba'du falamma raaitu nalikane melihat sapa ingsun masih sahajati ikhwani ing kebutuhan saudaraku, kata ini alasan kenapa menulis kitab ini, yaitu karena ada kebutuhan atau labati, yaitu para santri bil mahadi Islam Kerapia. Buku ini ditulis karena permintaan kebutuhan para santri Kerapia. Awalnya begitu, khususan secara khusus. Jangan-jangan juga termasuk kita. Wa ghairihim lan selain santri Kerapia min anfali qasirin, min amsali saking dari diriku al-qasirin, juga termasuk kebutuhan beliau sendiri al-qasirin yang kurang memadai umuman, secara umum ila bayanin, kebutuhan untuk penjelasan. Salah satu contohnya apa yang perlu dijelaskan? Satu, amsilatin, beberapa contoh min masailin, saking persoalan aladzi layam bagi, yang tidak patut opo tabadulul ingkari, saling menolak. Tabadul itu saling mengecam, saling menolak via dalam amsilah, misla mas'alati qobliyatil jum'ati, seperti persoalan sholat sunnah qobliyah jum'ah. Kalau Anda laki-laki yang di rumah, kemudian Anda ikut sholat Jumat, kita sunnah nggak hukumnya sholat qobliyah Jum'ah? Atau Anda yang perempuan boleh toh? Kalau Anda kan boleh juga ikut sholat Jumat. Kalau ikut sholat Jumat, kemudian kita masuk masjid, kita disunahkan qobliyah Jum'ah nggak? Itu misalnya contohnya. Contoh satu yang perlu penjelasan. Wa misla mas'alati talqinil mayit, lan juga seperti persoalan mentalkin mayit. Ba'dad dafni, setelah dikuburkan. Kalau ada mayit wafat, yang wafat itu mayit atau manusia? Manusia wafat, kemudian dikubur, kemudian ada talqin. Itu hukumnya kayak apa? Wa nahwihima, lan padane layas taula, yang orang wasani ali mengatasi mereka fidinihim, dalam agama mereka al wasawisu, waswas, wal auhamu, lan dugaan al batilatu, yang salah, wala tasallato, lan orang wasai alai mengatasi mereka sapa syaiton, setan, wa uliyauhu, lan teman-temannya setan, bil ihwa'i, kelawan menyesatkan, wal idlali, lan tegese sesat, walayah taru, lan tidak terbujuk sapa mereka bil talbiyasi ahlil ahwa'i, kelawan oleh talbis. Talbis itu oleh menyamarkan ahli hawa nafsu, wa in kasuro, senajan banyak apa alkilu, ucapan, wal qolu, lan statement. Wa ya'lamu, jadi kebutuhan untuk memberikan penjelasan tentang persoalan-persoalan furu'iyah, tentang macam-macam tadi. Wa ya'lamu, lan ngerti sapa mereka hakon, kelawan bener, anama sedene barang alih kang ngatasi mas sapa salafus sholih, orang-orang salafus sholih, huwa iku al haqqu, yang benar, al mutba'u, yang diikuti, fama ba'dal haqqi, mama mongko utai barang ba'dal haqqi, setelah yang benar, apa ila dolalu, salah. Jamak tu mengumpulkan sapa ingsun fi hadal kitabi, kitab ini isinya adalah kumpulan makalahu yang ngendika ing mas sapa asatinul ulama'i, para pembesar ulama, al-alami wal akabiri rijalil islami, dan para pembesar tokoh-tokoh Islam. Dalam kitab ini Mbah Ali Maksum tidak beristiad sendiri, tetapi beliau mengutip dari banyak hadis, banyak dalil, sehingga beliau mengatakan, saya hanya mengumpulkan saja loh pendapat para ulama, saya tidak memberikan jawaban sendiri. Inilah sabila, karena tidak ada alasan, tidak ada jalan, limisli, kaya orang seperti saya, al-qasiri, yang kurang, fi hadal amri, yang dalam persoalan ini, apa ilal jam'ah, kecuali yang mengumpulkan, wa naklalan, menukil min ibarati haula'il kirami, saking pendapatnya para orang mulia tadi, wal iktimada, lan berpegangan alai mengatasi mereka ala anni, sedene ingsun iku lam akun, ora ana sapa ingsun iku li uhadisa,
untuk menyampaikan nasi ing diriku bitajassumi hadal anai krana onone kekurangan. Anda bisa bayangkan tawaduknya beliau. Beliau yang sekali berbeliau Mbah Ali Maksum, kiai besar yang Gus Dur aja sowan ke beliau, itu masih mengatakan saya tidak pantas untuk beristihad, saya hanya mengumpulkan pendapat para ahli sebelum kita. Kadang kita, sebagian kita baru moco hadis 2 dan 3 langsung menghukumi istihad, dan kemudian luar biasa. Ini etika orang-orang sepuh. Laula akhrajahu, lamun ora menyampaikan hu ing ma sapa al khatib al Baghdadi fil jami'i dalam kitab al jami' wa ghairihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Kanjeng Nabi itu pernah ngendika ini tugas kita. Kanjeng Nabi ngendikane begini, idza dhaharat, nalikane muncul apa al fitnah, atau qala utawa ngendika sapa Nabi al bid'u, yaitu fitnah, wasubba ashabi, lan mencaci sahabatku. Kalau fitnah sudah muncul, di mana salah satu fitnah itu adalah kebiasaan saling mencaci. Sekarang sudah muncul toh kebiasaan saling mencaci yang tidak sama, bahkan berani mencaci sahabatnya Nabi. Bukan hanya sahabat loh, kemarin yang viral itu istri Nabi, coba, keluarga Nabi. Bahkan sebagian yang ingkarus sunnah bukan hanya istri Nabi, Nabi sendiri. Kemudian dikatakan Muhammad itu kan orang biasa, sehingga tidak ada alasan kita untuk mengikuti beliau. Yang patut kita ikuti hanya satu, Quran saja. Itu muncul di Malaysia, muncul tokoh yang kemudian dianggap ingkarus sunnah. Coba, kalau sudah seperti itu, fal yudhir, mongko hendaknya menampakkan sopal alimu, orang alim, ilmahu, ilmune. Kalau kemudian sudah muncul bahaya seperti itu, maka orang pintar harus tampil, sehingga tidak ada alasan apa yang biasanya kita muncul, sing waras ngalah, enggak gitu. Kita sering toh sing waras ngalah, enggak. Ketika masalah itu muncul, maka yang pintar harus tampil. Anda yang pintar harus menjelaskan apa sebetulnya yang terjadi. Kita tidak boleh yang alim itu diem. Kenapa? Kalau orang alim itu kemudian tidak tampil, maka faman mongko sapane wong lam yaf'al, yang tidak melakukan itu, dalika ing tadi, tampil untuk menjelaskan, fa'alaihi mongko iku ngatasi man apa laknatullahi, maka justru orang alim yang enggak tampil dengan alasan sing waras ngalah, maka dia akan mendapatkan laknat Tuhan. Wal malaikati wan nasi ajmain, layak balu, tidak akan nerima sapa Allah minu saking man sirfan ing alasan wala adlan, lan sikap keadilannya. Kalau sudah itu, maka Allah tidak akan menerima kita. Wa ma waroda, Mbah Ali Maksum khawatir karena beliau dianggap alim, dinilai alim oleh masyarakat. Kalau beliau tidak menjawab, beliau khawatir tentang itu. Wa malan barang waro kang rawa kang meriwayatkan hu ing mas al Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma dhuhara, tidak akan muncul, tidak akan tampak apa ahli bid'atin, ahli bid'ah ila azhara, kecuali bakal menampakkan sapa Allah fihim ing dalam ahli bid'ah apa hujjatahu ing argumentasine Allah ala lisani man ing atase lisane wong sa'a yang mengendaki sapa Allah min khalqihi. Ada hadis lain mengatakan gini, kalau muncul banyak fitnah, maka biasanya Allah akan memunculkan tokoh untuk mengklarifikasi. Mbak Ali Maksum berharap kita menjadi salah satu tokoh yang, atau orang, tidak tokoh, orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa memberikan klarifikasi. Maksudnya begitu. Karena itu kan sama dengan kita toh lain dungo. Kita tidak ingin doa menjadi kaya, tapi doa yang kita panjatkan adalah, ya Allah, saya mohon jadikan kami sebagai koyok keran yang menyalurkan karunia Allah pada yang lain.
Kita punya tandon besar, keran-keran itulah yang menyalurkan. Jadi kita tidak pemilik air, tapi kita berharap kita bisa menyalurkan airnya Tuhan. Kita tidak ingin menjadi orang yang luar biasa, tapi kita berharap kita menjadi wakil Tuhan untuk ikut mendistribusikan kebaikan Tuhan. Kita berharap kita menjadi orang yang kemudian dipilih Allah untuk mengklarifikasi. Wahana, lan begitulah saya, kata Mbak Ali Maksum, al-guru menyebut sapa ingsun fima ing dalam barang yakti yang datang amsilatan ing contoh minal nau'aini saking dua hal al-madhkuraini. Wallahul musta'an li ashabi as-sawabi. Wallahu ta'ala Allah iku al-musta'anu tempat minta tolong li isobatis sawabi untuk memperoleh kebenaran. Wa alaihi ngatasi Allah at-taqlanu utawi tawakka, alaihi ngatasi Allah al-ma'abu utawi tempat kembali. Ini pengantar, kemudian nanti ya kita lanjutkan besok. Semoga kita ngaji ini kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau, kita bisa mendalami sesuatu yang mungkin sehari-hari kita terjadi di antara kita. Al-Fatihah. Rabbana fa'na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.